saya Zulfi Aksansani, NPM 1805040052. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya bersama teman-teman ditugaskan oleh dosen pengampu kami yaitu Bu Ardin dalam mata kuliah Data Integration untuk membuat sebuah video dalam rangka untuk pengumpulan asesmen tengah semester. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat praktikum, kelompok kami mendapatkan sebuah revisi, yaitu untuk menambahkan sebuah subsistem dalam EER yang telah kami buat. Langsung saja saya tampilkan EER yang sudah kami perbuat dan sudah kami revisi. Di sini akan saya tampilkan EER yang sudah direvisi, yaitu dengan adanya tambahan sebuah subsistem yaitu fakultas, yang dimana nantinya fakultas bertujuan untuk mengakses data pengajuan tugas akhir dan skripsi, serta upload berkas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah view dari kelengkapan berkas. Namun sebelum saya menjelaskan view kelengkapan berkas, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Di antaranya, ada beberapa tambahan atau perubahan, yaitu pada jumlah SKS yang sebelumnya belum terintegrasi dengan data pengajuan skripsi, saat ini sudah terintegrasi atau sudah terrelasi atau sudah terhubung. Dan juga pada sistem informasi kepegawaian yang sebelumnya ada biodata pegawai, itu menurut kelompok kami tidak diperlukan karena tidak begitu penting. Yang dipentingkan adalah biodata dosen yang dibutuhkan sebagai syarat sebagai dosen pembimbing untuk pengajuan tugas akhir atau skripsi. Lalu, nantinya pada saat mahasiswa mengakses sebuah sistem untuk pengajuan tugas akhir atau skripsi yang dimiliki oleh fakultas, mahasiswa pertama-tama wajib mengupload berkas seperti halnya sertifikat BTQ, sertifikat maba, sertifikat KKN, sertifikat KP, sertifikat TUK, dan sertifikat TOEFL yang masing-masing memiliki tipe data varchar. Langsung saja akan saya tunjukkan metadata dari upload berkas. Nah, saya clear dulu, clear all drawing. Oke. Nah, inilah metadata dari kelengkapan berkas, yang dimana kelengkapan berkas ini nantinya sebagai syarat utama dalam pendaftaran tugas akhir atau skripsi. Seperti halnya mahasiswa sudah mengikuti BTQ atau belum, sudah mengikuti KKN atau belum. Nantinya jikalau belum mengikuti KKN atau BTQ, mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan dosen pembimbing. Lalu, kenapa diperlukan varchar bukan integer? Karena di sini nantinya akan diupload sebuah gambar, bukan sebuah tulisan atau sebuah variabel angka, melainkan gambar. Oke, coba akan saya deskripsikan terlebih dahulu metadata dari upload berkas. Nah, inilah dia berbentuk varchar yang berisikan 45. Sebetulnya tidak perlu 45, bebas, yang penting varchar. Oke, lalu saya akan menunjukkan source code view dari kelengkapan berkas. Saya masuk kembali ke ER-nya, saya buka kelengkapan berkas, saya klik. Nah, inilah dia data-data yang perlu diambil dari view kelengkapan berkas.
Jikalau nanti sebuah sistem ini diimplementasikan di dalam menggunakan sebuah framework, semisal menggunakan code igniter atau menggunakan Laravel, kita tinggal upload berkas terlebih dahulu, lalu melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Saya akan memberikan sebuah contoh. Sebuah sistem yang sudah saat ini saya buat bersama teman-teman, yaitu namanya sistem logistik. Akan saya buka terlebih dahulu. Nantinya, untuk upload berkas, akan masuk di dalam sebuah master atau kategori-kategori yang terlihat pada gambar. Nah, ini akan saya delete terlebih dahulu. Satu. Nah, nanti mahasiswa tersebut wajib mengupload persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sebagai syarat pengajuan tugas akhir atau tugas skripsi. Di-upload di dalam sebuah kategori ini, lalu nantinya mahasiswa menambahkan data. Setelah menambahkan data untuk upload berkas, mahasiswa nantinya bisa melihat di dalam kategori ini. Ini hanya sebuah perumpamaan sistem yang nanti akan dibuat. Kategorinya itu nanti mahasiswa ada sebuah pesan, semisal mahasiswa tersebut belum mengupload satu berkas, maka akan ada sebuah pesan atau istilahnya alert yang dimana nantinya mahasiswa tidak akan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Lalu di dalam ER ini, setelah mahasiswa berhasil upload berkas dan berkas tersebut lengkap, mahasiswa bisa langsung memilih dosen pembimbing yang akan ia pilih. Tetapi ada persyaratan-persyaratan yang guna memenuhi untuk sebagai dosen pembimbing, sebagai pengajar dosen pembimbing. Ini mungkin bisa kita lihat bersama-sama view dari ER-nya. Ini metadata dari upload berkas dan juga kelengkapan berkas. Nah, untuk yang lain-lainnya nantinya seperti daftar judul, daftar rosbing akan diterangkan oleh teman saya, dan juga entitas-entitas yang digunakan dalam EER yang kami buat, yaitu SIAK, SIMPEK, dan subsistemnya fakultas nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya hanya menjelaskan view dari kelengkapan berkas dan cara kerja dari sebuah sistem fakultas tersebut untuk mengakses data pengajuan tugas akhir atau tugas skripsi. Lalu, jikalau sudah mahasiswa memiliki kelengkapan berkas lengkap, memiliki dosen pembimbing, tapi belum memiliki judul, mahasiswa tersebut diberi batas waktu minimal 1 minggu untuk memilih judul yang ia tentukan. Tetapi sebelum memilih judul tersebut, mahasiswa sudah memastikan dosen pembimbing tersebut memiliki keahlian apa. Misal, saya memiliki misal saya sebagai dosen, saya memiliki keahlian di bidang bisnis intelijen. Lalu mahasiswa tersebut sudah memilih saya, tetapi beliau bingung, mahasiswa tersebut bingung memilih apa, memilih judul skripsi apa. Nah, mahasiswa tersebut bisa langsung berkonsultasi kepada dosennya. Lalu di kelengkapan berkas ini, setelah semua tahap selesai, lalu mahasiswa bisa melanjutkan ke tahap-tahap yang lainnya. Nah, ini saya tampilkan untuk kelengkapan berkas yang diorder dari NPM mahasiswa, diambil dari NPM mahasiswa. Oke, ini tabelnya. Ini untuk query-nya saya. Untuk hasilnya yang sudah memiliki data dummy. Tertera di layar, mahasiswa atas nama Febri Kurniawan, NPM sekian, sudah mengupload seluruhnya.
sudah mengupload toolnya. Lalu bagaimana jika ada seseorang mahasiswa lupa untuk mengupload berkas tersebut? Maka di sini nanti akan diisikan null atau kosong. Seperti itu. Ini untuk metadatanya, namanya npm, lalu berkas-berkasnya yang sudah diupload atau belum. Jikalau diperlukan sebuah sistem, mungkin pengembangannya cukup bagus agar mempermudah mahasiswa dalam mengupload sebuah skripsi, alur skripsi yang mereka buat. Jadi mahasiswa itu tidak perlu datang ke kampus bertemu dosen untuk melakukan revisi, tetapi cukup di sebuah satu sistem saja mahasiswa bisa bimbingan di dalam sistem tersebut, melakukan revisi, kecuali untuk minta tanda tangan. Minta tanda tangan bisa langsung datang untuk menemui dosen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nantinya untuk penjelasan-penjelasan yang lain bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin ke depannya sistem yang kami buat ini atau model EER yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi fakultas ataupun bagi universitas. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.